Ini adalah alasan kenapa PP akan naik kembali. Halo semuanya, kembali lagi di channel Cukong Pumping. Video kemarin membahas mengenai koin meme yang kemungkinan besar akan naik di tahun 2025 ini. Dan di video ini sudah diberikan signal mengenai Dogecoin. Jadi kalau kalian ingin membeli Dogecoin bisa cek di video yang kemarin. Dan di video kali ini aku juga akan memberikan signal lagi mengenai koin meme yang berpotensi naik juga dan waktunya untuk membeli sekarang. Koin yang aku sarankan di video kali ini adalah koin PP. Apakah masih aman untuk beli koin PP? Kan koin PP sudah naik 10.000% lebih ketika launchingnya. Apakah ini tidak menakutkan untuk beli ketika sudah pernah ATH hingga 10.000%? Nah, lalu kenapa saya ingin melakukan pembelian PP? Nanti aku akan membahas 4 alasan kenapa koin PP wajib dibeli di tahun 2025 ini, dan termasuk salah satu koin meme yang aku sarankan dan aku beli. Aku akan membahas mengenai indikator, lalu mengenai tren supportnya, yang ketiga mengenai area belinya di mana atau area demand dari PP terbanyak itu di area mana. Yang keempat, kenapa PP ada potensi untuk naik kembali. Berikut indikator-indikator yang ingin aku bahas kenapa PP berpotensi naik kembali di tahun 2025 ini. Jadi aku akan membahas 2 indikator penting, yaitu MACD dan STOXX RSI. Ketika MACD crossing di sini, price pun juga naik. STOXX RSI pun juga sama. Di sini terdapat jenuh jual, maka market naik. Bisa dilihat juga di hari Senin 16 September 2024 juga sama. Di sini crossing, harapannya naik. STOXX RSI pun juga menunjukkan jenuh jual dan naik juga adanya perlawanan. Harga pun juga ikut naik. Di tahun 2025 April itu sebenarnya sudah ada indikasi bahwa PP akan pullback atau naik kembali. STOXX RSI pun juga menunjukkan hal yang sama, yaitu jenuh jual. Seperti tahun-tahun sebelumnya di 2024 dan 2024 bulan Februari. Di sini menunjukkan indikator terdapat perlawanan. Lalu MACD pun juga sudah terdapat crossing di sini. Itu harusnya juga akan naik. Dan price pun juga akan naik pastinya nanti. Jadi kalau berdasarkan indikator jangka panjang atau time frame 1 week, itu PP sangat bagus untuk dibeli dan dikoleksi. Dan yang kedua, aku akan membahas mengenai technical analysis dari sebuah tren. Lalu PP Coin berada di posisi mana? Fake out kah? Breakout? Ataukah hanya akan retest kembali? Apabila dilihat, emang betul PP Coin sudah melakukan breakout dari tren supportnya. Tapi apabila dilihat, kemungkinan besar akan melakukan retest. Tapi kita tidak perlu bermuluk-muluk untuk mencari profit hingga menunggu sampai fake out atau menembus batas dari trenan lagi. Kalau mau aman, kita ngambil cuan hanya testing aja di area retest saja, lalu kita nanti jual di area sini. Ya syukur-syukur emang fake out, tapi kalau aku akan menjual di area retest. Kalau emang fake out ke area yang lebih tinggi, emang belum rezekinya. Jadi tadi yang pertama membahas tentang indikator, yang kedua mengenai technical analysis apakah fake out, breakout ataupun retest. Lalu yang ketiga aku akan membahas mengenai area beli atau area demand-nya yang paling banyak itu di area mana. Untuk PP, area supportnya itu sangatlah banyak. Jadi area yang garis merah ini atau area di area ini itu adalah area yang banyak peminatnya untuk melakukan pembelian. Bisa dilihat di sini, ketika area ini tersentuh maka adanya perlawanan. Nyentuh lagi maka langsung naik lagi. Dan ini kembali turun ke area warna merah ini, itu kemungkinan besar dia akan naik dan akhirnya melakukan retest lagi.
Jadi di sini adalah posisi terbaik untuk melakukan pembelian dari PP Coin. Jadi nanti kalian bisa beli PP Coin di area 0,085 rupiah hingga 0,125 rupiah hingga 0,145 rupiah. Jadi yang di bawah ini adalah 0,85, yang di tengah adalah 0,125 dan di atas adalah 0,145. Jadi ketika turun kalian bisa beli secara bertahap di area ini. Jadi aku menyarankan untuk melakukan jual 0,2 rupiah atau di area warna biru ini atau yang berada di area garis trendline support yang sudah pernah break. Jadi di sini adalah area yang baik untuk jual karena tadi sesuai dengan pembicaraan kita mengenai chart tadi yaitu sudah breakout lalu akan melakukan testing. Jadi ketika testing itu kemungkinan bisa turun lagi atau malah terjadi namanya fake out yang membuat PP akan naik. Jadi di sini adalah penentuan yaitu area 0,2. Kalian boleh jual di area 0,2. Ingat, ini bukan saran pembelian bahwa signal yang aku pernah berikan itu tidak selamanya benar. Seperti signal BTC, aku prediksi meleset. Tapi ada juga yang betul ataupun juga profit seperti Solana, LTC, ABBC, RES, Threshold, Polkadot, dan lain-lain. Jadi tidak selamanya signal itu benar. Kembali lagi dengan koin PP. Kalau kalian ingin beli silahkan, kalau tidak silahkan. PP pun juga sama, bisa hancur, bisa juga profit. Kalau saya akan beli PP, kalau kalian gimana? See you.